suci, air hujan suci, air kali suci, air embun suci, air es suci, ya. Asalnya air itu semuanya suci. La yunajjisuhu, selagi tidak terkena najis apa syai'un sesuatu. Jadi selagi air tersebut itu tidak kena najis, hukumnya adalah tahurun, suci. Suci dan mensucikan selagi tidak kena najis. Air itu suci, semuanya suci. Tidak ada air yang tahu-tahu najis. Selagi air itu tidak terkena najis. Ada air 1 ember kemasukan najis semuanya, kecuali air tersebut itu sampai 2 bulan. Oh, asalnya air. Wa an Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili, radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Abi Umamah al-Bahili. Qala, berkata siapa Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yunajjisuhu, tidak najis apa itu air. La yunajjisuhu, tidak terkena najis apa itu ma, syai'un sesuatu, illa ma ghalaba, kecuali tercemar ala riqihi, yaitu baunya tercemar, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya air itu. Akhrajahu Ibnu Majah. Sesungguhnya air itu, ya, air itu tidak terkena najis, atau air tersebut itu suci selagi tidak terkena najis dan berubah tercemar. Perubahannya itu apa? Rasanya beda, warnanya beda, baunya beda. Ada air 1 ember. Kalau air 1 ember itu kena najis dikit pun tetap najis, Pak. Ya, air dikit kena najis tetap najis. Kalau umpamanya airnya 1-2 ember gimana? Tetap najis. Kemarin sudah saya kasih tahu bahwasanya air itu jika tidak najis, walaupun kena najis, itu selagi lebih daripada 2 kolah. Imam Syafi'i sepakat 2 kolah. Kalau Imam Hanafi bisa dikit loh. Tapi kalau Imam Syafi'i harus 2 kolah. Walaupun kena najis itu tidak apa-apa, selagi tidak berubah, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kolah, walaupun kena najis sedikit tetap najis. Ya Pak ya. Jadi jangan sembarangan ya. Nanti kalau umpamanya punya hukum sendiri ini kena tai ayam nih airnya, terus tai ayamnya dibuang berbuatan ya tetap najis, ya kan ya, karena tai ayam adalah najis walaupun dikit ya, kurang dari 2 kolah. Kemarin kan kita bahas 2 kolah itu berapa. Kalau kita bikin tempat atau tempat air apa namanya, bak ya, bikin bak itu panjangnya 60 cm, panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm, terus penuh, jangan dikit. Meskipun tempatnya 60 kali 60 kali 60, tapi kan airnya kurang dari 2 kolah atau setengah, ya tetap kurang, penuh dulu, barusan itu nanti bisa kita
Ya kita ngomong Pak. Dan kalau penting kalau punya Pak gede itu penting. Biar kita nanti terhindar dari najis. Apalagi kalau ibu-ibu nyuci itu kayak itu, nyuci itu gini Pak. Nyuci itu jangan sampai cipratannya dari bawah itu kena bilasan. Itu umpamanya baju semua kan dicampur ya, ada celana dalam, ada baju semuanya dicampur ada. Dan sekarang bagaimana? Sekarang nggak cuci, pakai mesin cuci, gitu kan ya? Pakai mesin cuci. Jangan sampai airnya dikit, diulang-ulang lagi sampai 2 atau 3 kali. Benar-benar najisnya keluar. Nanti baru bisa dibilas terakhir, dibilas airnya yang banyak. Memang boros air, pakai mesin cuci. Kalau nggak begitu nanti najis. Jadi benar-benar sampai 2 sampai 3 kali benar-benar ini bersih. Jangan sampai masih ada apa namanya busanya, terus langsung dijemur. Jangan, itu belum bersih itu. Jadi benar-benar bersih. Khawatirnya apa? Ini tadi ada campuran najisnya. Kadang-kadang kan celana anak kecil atau celana kita lah masih kena kencing dan lain sebagainya, itu semua jadi najis. Kalau kita memakai mesin cuci harus sampai 2 sampai 3 kali. Terakhir bilasin nanti baru dikeringin. Itu caranya biar kita aman. Kalau bisa ya harus diupayakan. Antara celana pakaian dalam sama pakaian untuk sholat dibedain. Ini hati-hati. Saya itu kenapa sih kalau sholat itu nggak bisa khusyuk? Sholat kita itu hambar. Mungkin baju kita, celana kita atau sarung kita masih najis, sehingga itu berpengaruh kepada khusyuk dan tidaknya kita sholat. Sholat biar dulu ya, apalagi urusannya banyak, masih tidak karuan ya. Ini menyebabkan kita itu nanti sholat juga nggak tenang. Sholat itu galau betul. Seharusnya habis sholat itu tenang, enak, tapi galau terus. Mungkin ya baju kita, sarung kita itu cara nyucinya nggak bener. Dibilangin orang perempuannya yang biasa nyuci, kalau bilasin dianjurkan yang banyak, airnya dipenuhi dulu baru dibilas, nanti dibuang, ditambah air lagi, dibuang lagi, benar-benar sampai suci. Itu caranya. Itu karena sekarang pakai mesin cuci. Kalau dulu kan enggak. Kalau sudah diusap, terus disabun, diusap, habis itu nanti dibilasinnya, tempat bilasannya ditaruh di agak tinggian. Jangan sampai yang tadi kita usap nanti nyempret ke sini. Itu bisa najis lagi nanti. Itu hati-hatinya orang dulu gitu, hati-hati banget. Nah, sekarang itu ceroboh, orang sekarang banyak ceroboh, tentang airnya dikit itu yang penting kena deterjen gitu. Dikira sudah bersih belum tentu suci Pak. Ya, sekali lagi bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah pasti bersih. Jadi kalau bersih itu belum tentu suci. Itu yang menyebabkan kita nanti sholatnya nggak diterima sama Allah. Kalau masih lebaran najis. Orang laki-laki itu kalau sholat yang bagus, celana dalamnya dipakai. Pakai celana dalam, tapi ganti kalau umpamanya sudah lama. Kan? Tapi kalau lebih baik itu pakai celana dalam. Yang laki-laki. Kalau yang perempuan lebih baik nggak pakai celana dalam. Nah, ini ya, ini perbedaannya. Lebih baik dengan pakai celana karena perempuan itu setiap 2 jam sekali mengeluarkan cairan. Cairan itu najis. Ini harus ditahui Pak. Pak, kalau pakai celana, kalau sholat nggak usah pakai celana dalam. Ya memang anjurannya begitu. Jadi karena ini nanti najisnya keluar, dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru wudu. Jangan pakai celana dalam yang sudah dipakai lebih dari 2 jam. Lebih
2 jam itu mesti keluar. Nah itu cairan itu najis. Itu yang menyebabkan sholatnya nanti membawa najis. Kalau sholat membawa najis kan tidak diterima. Ya, ini harus diketahui. Nah kalau semuanya pergi jauh bagaimana? Ya bawa ganti. Itu yang lebih bagus, orang yang hati-hati bawa ganti. Tapi kalau bapak-bapak kan enggak, meskipun 2 jam enggak mengeluarkan cairan. Kalau orang laki-laki enggak. Tapi kalau perempuan mengeluarkan cairan dan cairan itu najis. Ini harus diketahui. Ini pesan dari guru saya juga harus begitu. Oh bisa dan diupayakan bisa ya. Kalau perempuan kalau sholat itu pakai celana dalam yang sudah dipakai lebih dari 2 jam dilepas jangan dipakai untuk sholat. Tapi kalau laki-laki lebih baik pakai celana dalam dilepas. Nih, al-ma'u adapun air itu tohurun suci illa in taghayyara kecuali dia itu berubah apa ribuhu rasanya baunya warnanya au ta'muhu atau rasanya au launuhu atau warnanya binajasati karena sebab kena najis tahdusu yang baru datang di dalam air. Jadi kalau air berubah karena kena najis maka harus dibuang, jangan dipakai. Najis itu diperhatikan Pak, karena sekarang itu jarang orang memperhatikan tentang najis. Kalau kencing jangan berdiri kalau bisa ya. Bapak-bapak itu kalau kencing jangan berdiri, jongkok. Kalau berdiri itu nyepet kemana-mana, kecuali darurat ya. Jadi kalau kita kencing itu dianjurkan untuk jongkok. Apalagi kalau sopir itu biasanya kalau kencing bannya aja dikencingin di bawah pohon, empat api disentilin lagi badannya. Allah, dicuciin Pak. Ya harus pakai air. Kalau umpamanya memang nggak ada air harus pakai, nah itu tisu apa. Jadi kita istinjanya pakai tisu sampai tisunya 3, jangan satu tisu buang, terus tisu satu lagi sampai 3 kali. Itu upaya biar kita itu suci. Kalau nggak ada ini kadang-kadang cuma sentilin doang tak. Itu sopir itu awas hati ya, orang sopir itu kadang-kadang penting sembarangan. Ciputat itu bawa pesingnya nggak karuan. Oh, ini kelakuan sopir itu biasanya. Ya. Ada sopir sini. Ada bawa pesing banget. Berarti itu penting pada saudara. Hati-hati Pak, orang itu disiksa dalam kubur itu karena kencing. Rasulullah kan pernah lewat kuburan, ada mayat yang disiksa. Terus ditanya sama sahabat, kenapa Rasul kok mayat itu disiksa? Karena kalau kencing nggak cebok. Hati-hati, jadi harus cebok, jangan sampai dibiasakan nggak cebok. Ya, jadi harus tahu hukum bahwasanya kain yang kena air kencing kita itu najis. Kalau sampai pakai sholat nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau kencing benar-benar sampai tuntas Pak, kencing itu sampai tuntas. Kalau laki-laki itu masih ngendok nggak tuntas. Nah caranya tuntas diet itu jadi didehengin sampai 3 kali deh. Itu sampai tuntas. Jangan sampai nanti sudah disuciin keluar lagi. Itu perempuan laki-laki itu. Tapi kalau perempuan enggak. Kalau perempuan enggak. Jadi dipirit itu sampai
ujungnya, batangnya itu dilirik. Jadi benar-benar tuntas, nggak keluar lagi. Apalagi yang sepuh-sepuh, yang sepuh-sepuh udah dicuciin keluar lagi. Astagfirullah. Ini kalau nggak diilmui, ya bingung kan? Bagaimana celananya ketika sudah kena air kencing? Najis gak sah sholat. Harus diganti. Ini kadang-kadang kita itu ceroboh. Lalu batasannya suci bagaimana? Sampai tidak ada licinnya. Ya Pak ya, yang tahu kan bapak-bapak ketika cebok sampai nggak ada licinnya, rasa licinnya itu udah nggak ada, seret, keset sampai keset, itu namanya sudah suci. Tapi kalau masih kecil, licin langsung kita celanain, najis itu masih bawa najis. Jadi yang benar-benar sampai keset. Jadi ketika kita itu nanti cuciin cebok air kencing itu benar-benar sampai licinnya itu hilang. Memang susah. Orang mau baik itu susah. Nah, pelan-pelan ya. Sekarang itu ceroboh. Kadang-kadang semuanya lit, seret, langsung yes. Padahal ya nanti masih keluar lagi. Najis itu Pak, nggak boleh buat sholat, nggak sah sholatnya, masih kena najis. Nah terus bagaimana Ustaz kalau seumpamanya kita itu pakai celana, kencingnya berdiri kecepatan, selagi kita nggak lihat itu dimaku saja. Tapi untuk lebih hati-hati, kita benar-benar ketika kencing jongkok. Kalau ibu-ibu harus jongkok, ya. Kalau ibu-ibu harus jongkok. Kalau nggak jongkok kemana-mana bahaya itu. Tukang jamu itu. Ya, tukang jamu kan itu Pak Larno biasanya melihat tukang jamu penting. Apalagi bawahnya seng, terakhir nenek, gitu kan biasanya. Tuh. Jadi jangan disepelekan tentang kencing itu, jangan disepelekan, harus benar. Kenapa sih kita itu kena prostat dan lain sebagainya? Karena mungkin kencingnya sembarangan, kencing sering berarti. Coba diupayakan jongkok. Kalau jongkok kita keperes semua, benar. Kalau orang kencing jongkok itu keperes semuanya, diperes benar-benar hilang najisnya. Itu kalau jongkok. Karena ini tadi perut itu kepala semuanya, ini air kencing hilang semua, jadi keluar semua. Tapi kalau berdiri masih nyisain, kadang-kadang habis kencing masih keluar lagi, itu harus diperhatikan. Kalau keluar lagi najis, kalau najis nggak boleh buat sholat pakaiannya. Bukan kejem Pak, memang harus gitu, namanya hati-hati ya. Air, tentang air. Wa an Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Ibnu Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana," ketika ada apa, al-ma'u air, kullataini, dua kolam, ketika ada air dua kolam, lam yahmil, tidak mengandung apa itu air, al-khabasa, najis. Wa fi lafdin, dan itu dalam lafaz lam yang justru tidak kena najis. Akhrajahu arba'ah wa sahahu Ibnu Syaibah wal Hakim. Ketika air itu dua kolam dan air itu tidak mengandung najis, benar-benar tidak najis, maka itu air suci dan mensucikan. Air dua kolam, karena air kotoran